Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat pelatihan, dalam kesempatan kali ini saya Arsil Waritsman, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Ambon, akan membersamai sobat pelatihan pada materi media publikasi. Sobat pelatihan, kalau di sesi sebelumnya kita telah melalui beberapa materi di mana ada karya tulis ilmiah sebagai pengembangan profesi, kemudian sistematika karya tulis ilmiah, kemudian teknik analisis data, penyusunan karya tulis ilmiah, maka sobat pelatihan di sesi kali ini kita akan sama-sama membahas tentang media publikasi. Adapun tujuan pembelajaran di sesi ini adalah sobat pelatihan diharapkan dapat memahami karakteristik dari media publikasi ilmiah, sehingga indikator pembelajaran kita di sesi ini adalah: pertama, sobat pelatihan diharapkan dapat menjelaskan bentuk-bentuk publikasi ilmiah, kemudian kedua, menjelaskan nilai jual dari karya tulis ilmiah, yang ketiga, menjelaskan teknik menembus publikasi ilmiah, dan yang keempat adalah menerapkan gaya selingkung dari publikasi karya tulis ilmiah sesuai dengan karakteristiknya. Nah, berbicara tentang media publikasi karya tulis ilmiah, poin penting di sini adalah terkait kata kunci, yaitu media, di mana yang menjadi poin pentingnya adalah media adalah sebuah sarana. Sehingga ketika kita berbicara masalah media publikasi karya tulis ilmiah, maka ini adalah berarti adalah suatu media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan dan mendistribusikan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah. Sehingga dalam hal ini, media berperan penting dalam penyebaran informasi, pengetahuan, pemahaman terkait penelitian itu sendiri, dan bagaimana perkembangan ilmiah ya saat ini dan untuk kedepannya. Sobat pelatihan, kalau tentang publikasi ilmiah, ada bentuk-bentuk publikasi ilmiah, yaitu ada 4. Yang pertama adalah jurnal, kemudian yang kedua adalah majalah ilmiah, dan yang ketiga adalah buku, dan yang keempat adalah proceeding. Bentuk publikasi ilmiah yang pertama adalah jurnal. Kalau berbicara masalah jurnal, maka jurnal itu sendiri merupakan terbitan yang memuat kumpulan artikel-artikel, hasil penelitian ataupun hasil kajian teoritis terkait perkembangan ilmu tertentu, di mana jurnal ini sendiri berisi artikel yang melalui proses namanya peer review, yang dimana jurnal ini terbit secara berkala atau periodik, yang diterbitkan oleh lembaga organisasi ilmiah atau profesi berbadan hukum, dan ada tanda pengenal yang dikenal dengan yang namanya ISSN, yaitu International Standard of Serial Number, dan ini berlaku secara global. Nah, untuk jurnal sendiri, sobat pelatihan sekalian, ada 4 pembagian, di mana ada jurnal nasional, ada jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal internasional, dan ada jurnal internasional bereputasi. Tentu sobat pelatihan ketika melihat seperti ini pengkategoriannya, maka yang menjadi tantangan adalah Bapak Ibu nantinya sobat pelatihan memilih yang mana media publikasi jurnal yang akan menjadi tujuan. Tentu setiap kategori jurnal ini memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Jika memang yakin sobat pelatihan, kenapa tidak kita langsung pada tujuannya, yaitu jurnal internasional bereputasi. Yang penting Bapak Ibu sobat pelatihan tetap semangat. Nah, kemudian bentuk publikasi berikutnya adalah majalah ilmiah, di mana majalah ilmiah ini adalah terbitan yang berisi berita, opini, atau artikel ilmu pengetahuan yang diperuntukkan bagi pembaca awam. Jadi pembaca umum. Kemudian majalah ini terbit secara berkala, yang juga diterbitkan oleh lembaga atau organisasi ilmiah atau profesi berbadan hukum. Dan karena ini terbitan berkala, maka tanda pengenal uniknya juga menggunakan yang namanya ISSN. Dan ini berlaku secara global. Sobat pelatihan, untuk bentuk publikasi ilmiah yang ketiga yaitu buku, di mana ketika berbicara masalah bentuk
publikasi ilmiah tentang buku, maka itu mencakup rangkaian topik atau penelitian yang lebih luas daripada artikel jurnal. Nah, dalam hal ini menurut UNESCO, bentuk dari publikasi ilmiah untuk buku adalah terbitan namun tidak berkala, dengan jumlah minimal halaman adalah 49 halaman, dan tanda pengenal atau sistem identifikasi unik yang digunakan adalah yang namanya ISBN, yaitu yang merupakan singkatan dari International Standard Book Number. Sobat pelatihan, untuk bentuk publikasi ilmiah yang keempat yaitu proceeding. Nah, berbicara proceeding ini sendiri merupakan kumpulan makalah yang dipresentasikan dalam suatu acara seminar atau konferensi dan biasanya didistribusikan dalam bentuk buku cetakan atau dalam bentuk online setelah seminar usai. Sehingga proceeding ini pada esensinya adalah berisi kontribusi yang dihasilkan para peneliti yang disampaikan dalam seminar tersebut. Sobat pelatihan, selanjutnya kita masuk pada yang namanya nilai jual karya tulis ilmiah. Karena kenapa? Secara mendasar ketika berbicara karya tulis ilmiah ada juga nilai jualnya. Di mana berbicara masalah nilai jual, maka ini adalah berbicara masalah aspek sejauh mana karya tulis ilmiah yang kita susun memiliki manfaat dan relevansi yang tinggi dalam konteks ilmiah atau akademik. Sehingga sobat pelatihan baik guru maupun dosen perlu sama-sama kita berbagi terkait apa saja nilai jual dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, sobat pelatihan, untuk nilai jual dari karya tulis ilmiah ini ada beberapa aspek. Pertama, pengakuan dan reputasi. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen menyusun suatu karya tulis ilmiah, maka disinilah poin peran pentingnya, di mana sobat pelatihan diakui reputasinya dalam suatu bidang ilmu tertentu. Kemudian nilai jual yang kedua adalah kontribusinya terhadap pengetahuan. Tentu sobat pelatihan ketika menyusun karya tulis ilmiah, maka secara otomatis hal tersebut memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan saat ini maupun untuk rekomendasi perkembangan ilmu pengetahuan untuk di masa depan atau di masa selanjutnya. Kemudian ada nilai jual karya tulis ilmiah terkait peluang publikasi. Kenapa? Ketika sobat pelatihan banyak menghasilkan karya tulis ilmiah, maka itu akan membuka jalur-jalur lain dan juga membuat rekam jejak sobat pelatihan menjadi lebih mantap, sehingga itu juga akan membuka peluang publikasi karya tulis ilmiah dari sobat pelatihan. Kemudian pengembangan jaringan. Kenapa? Ketika sobat pelatihan menyusun karya tulis ilmiah, akan terbentuk jaringan-jaringan peneliti, dan ini akan sangat bagus dan berdampak positif ketika sobat pelatihan baik guru maupun dosen ketika membangun jaringan, maka karya tulis ilmiah memiliki peran yang begitu kuat dalam pengembangannya. Dan selain itu, nilai jual karya tulis ilmiah terkait dengan peningkatan keterampilan. Karena kenapa? Di dalam karya tulis ilmiah ini ada bagian metodologi, di mana teknik analisis data, teknik maupun pengumpulan data dan sebagainya. Ini juga membutuhkan suatu pemikiran yang sangat kritis dan ilmiah, sehingga ini akan meningkatkan keterampilan berpikir dari seorang guru dan dosen. Dan karya tulis ilmiah ini, sobat pelatihan, akan membuka jalan juga untuk mencapai yang namanya hibah, apalagi ketika menjadi dosen. Ketika sobat pelatihan mempunyai rekam jejak di karya tulis ilmiah, maka ini akan menjadi poin penting modal ketika akan memperjuangkan yang namanya hibah penelitian. Dan yang terakhir, untuk nilai jual karya tulis ilmiah terkait dengan promosi jabatan. Sobat pelatihan tentu ketika mau naik jenjang jabatan, biasanya pada umumnya mempersyaratkan yang namanya karya tulis ilmiah. Sobat pelatihan, kalau sebelumnya ada nilai jual karya tulis ilmiah, maka ada juga tips menembus publikasi ilmiah. Tentu ketika berbicara tips, pasti setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Paling tidak ada beberapa garis besar yang saya akan bagikan kepada sobat pelatihan terkait tips menembus publikasi ilmiah. Yang pertama, bagaimana kita wajib mengetahui tren dan kebutuhan penelitian di bidang yang diminati. Kalau berbicara guru dan dosen,
salah satu tren yang saat ini misalnya kurikulum merdeka. Nah, ini adalah isu-isu yang hangat yang perlu kita perhatikan. Sehingga memang ketika kita mengangkat isu, perlu isu yang terkini. Dan bagaimana kita membuat suatu judul semenarik mungkin. Dan kemudian yang paling penting Sobat Pelatihan, persiapkan naskah dengan teliti, ikut panduan dari penerbit, apalagi berkaitan dengan template atau gaya selingkung. Sehingga ini sangat penting untuk membuat keseragaman dari suatu karya tulis ilmiah. Dan jangan lupa pastikan orisinalitas dari artikel itu juga perlu diperhatikan, karena kenapa? Orisinalitas artikel dari suatu karya tulis ilmiah juga membuka peluang lolos untuk publikasi ilmiah. Sobat Pelatihan, kalau berbicara tentang karya tulis ilmiah, maka itu tidak lepas dari yang namanya gaya selingkung. Kenapa? Di gaya selingkung inilah yang merupakan tata tulis yang dibakukan oleh penerbit suatu tulisan ilmiah agar tulisan-tulisan yang dimuat memiliki kesamaan gaya atau style penulisan. Sehingga kalau berbicara tentang gaya selingkung ini, maka itu mencakup format dan struktur dari suatu penerbit, baik aturan dari terkait kutipan, referensi, penomoran halaman, penggunaan tabel, gambar, aturan tata bahasa, dan sebagainya. Sehingga Sobat Pelatihan perlu memperhatikan gaya selingkung tersebut terkait karya tulis ilmiah. Sehingga poin penting dalam penerapan gaya selingkung adalah pertama, pahami karakteristik penulisan dari penerbit yang dituju, terapkan gaya selingkung sesuai penerbit yang dituju, dan kemudian umumnya gaya selingkung sudah disediakan dalam bentuk template. Dan yang paling penting ketika menerapkan gaya selingkung, gunakan aplikasi manajemen referensi sebagai pendukung agar memudahkan penyesuaian gaya selingkung pada penerbit yang dituju. Sobat Pelatihan, demikian materi dari saya terkait media publikasi ilmiah. Besar harapan saya materi yang hari ini kita dapatkan di sesi ini bisa Sobat Pelatihan maknai dan implementasikan dalam pengembangan karir Sobat Pelatihan baik sebagai guru maupun dosen. Harapan saya jika Sobat Pelatihan memiliki saran, masukan terkait materi yang saya sampaikan, Sobat Pelatihan dapat sampaikan melalui email yang tertera. Semoga materi hari ini di sesi ini dapat memberikan suatu manfaat yang luar biasa bagi Sobat Pelatihan. Insya Allah setiap apa yang kita dapatkan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita pelajari, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, Arsil Warisman, Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.